Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Density, kepadatan, kerapatan atau massa jenis adalah ukuran massa satuan volume suatu zat atau material di alam semesta ini. Ya, setiap zat, unsur atau apapun itu meski memiliki volume atau ukuran yang sama besar, tak mesti benda tersebut memiliki densitas atau massa jenis yang sama. Contoh yang paling ekstrim adalah bintang neutron. Ya, kalian pasti tak asing dengan bintang neutron. Bintang neutron merupakan fenomena menakjubkan di alam semesta ini dan menjadi salah satu mahakarya Tuhan yang hingga kini masih terus dieksplorasi oleh para ilmuwan, baik nilai-nilai struktur dan sifat fisik atau matematisnya. Bagaimana tidak? Bintang neutron adalah salah satu objek yang memiliki densitas atau kerapatan dan massa jenis tertinggi di alam semesta ini. Diketahui nilai 1 sendok bintang neutron jika dibandingkan dengan 1 sendok massa matahari kita akan sangat jauh perbandingannya. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 1 sendok massa dari inti matahari, maka Anda akan mendapatkan massa atau beban setara 5 pon atau 2 kg. Jika 1 sendok tersebut dibawa ke bumi dan kita timbang di bawah pengaruh gravitasi bumi. Tapi berbeda dengan bintang neutron. 1 sendok bintang neutron yang kalian bawa ke bumi akan setara dengan 1 miliar ton atau 900 miliar kilogram. Mungkin setara dengan bobot 1 gunung Everest. Lantas bagaimana ya bintang neutron bisa mendapatkan kepadatan atau tingkat densitas se ekstrim itu? Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius, untuk mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Bintang neutron adalah sebuah objek yang berbentuk bola, biasanya seukuran 12 hingga 20 km atau seukuran kota atau desa, tapi memiliki massa sekitar 1,4 kali lebih besar daripada massa matahari kita, atau juga lebih besar daripada massa seluruh planet di tata surya kita jika mereka digabung menjadi satu. Kok bisa begitu ya? Ya, tahukah Anda? Bintang neutron terbentuk dari katai merah atau matahari yang berukuran 20 kali lebih besar dari matahari kita. Bintang mati tersebut meledak dalam supernova karena tak lagi bisa menghasilkan reaksi fusi nuklir pada intinya. Saat terjadi ledakan supernova itulah si bintang neutron kemudian terbentuk, di mana saat ledakan dahsyat supernova terjadi, segala materi atau unsur dalam bintang kemudian meledak, membentuk fenomena menakjubkan melepaskan energi setara 10 pangkat 29 megaton TNT. Ya, selain melontarkan energi dan materi, diketahui sisa inti bintang tersebut kemudian runtuh atau tertarik gravitasi. Sisa-sisa materi kemudian terkompresi, tertekan dahsyat dan sangat kuat sehingga menjadi super padat yang kemudian membentuk bola bulat panas padat dengan ukuran kira-kira 12 sampai 20 km, tapi bermassa lebih besar dari seluruh planet di tata surya jika mereka digabung menjadi satu. Dan tingkat densitas atau kerapatan bintang neutron inilah yang hingga kini terus membuat kekaguman pencinta astronomi di seluruh dunia, termasuk Profesor Kardus. Maha besar Tuhan atas segala ciptaannya. Lantas bagaimana bisa ya bintang neutron membuat dirinya memadat seperti itu? Dan tahukah Anda kenapa dinamakan bintang neutron? Kok bukan bintang elektron atau proton? Bintang neutron diberi nama neutron, yang notabene neutron sendiri merupakan partikel bermuatan netral yang berdomisili di dalam inti atom atau nukleus bersama sahabatnya yakni proton yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Ketiga partikel tersebut merupakan penyusun utama atom. Ya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, segala unsur atau materi, gas atau apapun di alam semesta ini telah Tuhan buat dengan sangat detail dari susunan-susunan partikel fundamental yang kemudian membentuk atom-atom komposit. Hal itu juga berlaku pada bintang neutron yang notabene merupakan bekas dari matahari yang meledak dalam ledakan supernova. Karena matahari juga merupakan materi yang terbentuk dari hidrogen dan helium, di mana atom penyusunnya juga pasti terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Ya, bintang neutron dinamakan neutron karena sebagian besar atom penyusunnya adalah partikel neutron yang bermuatan netral. Dan diketahui ketika inti bintang runtuh,
terkompresi. Laju rotasi bintang neutron meningkat dahsyat terpengaruh oleh kekekalan momentum sudut. Saat itu bintang neutron bisa berotasi hingga ratusan kali per detik. Saat berotasi itulah pulsar atau radiasi elektromagnetik bintang neutron kemudian memancar. Pulsar bintang neutron terbentuk dari medan magnet yang super kuat, yang biasa disebut dengan magnetohydrodynamics. Jadi radiasi pulsar super kuat yang dipancarkan oleh bintang neutron adalah akumulasi segala perilaku medan magnet super kuat dari bintang neutron. Ya, inti bintang neutron kaya akan zat besi atau atom besi. Proses pembentukan densitas atau kepadatan bintang neutron juga sebenarnya cukup panjang melalui berbagai reaksi nuklir yang cukup rumit, sehingga sulit untuk Profesor Kardus jelaskan dengan rinci. Tapi intinya, struktur penyusun atomik bintang neutron berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Jika umumnya materi-materi lain terdiri dari proton, neutron, elektron, dan berbagai partikel fundamental lainnya, dalam bintang neutron, partikel penyusun yang paling dominan adalah neutron yang bermuatan netral. Dan diketahui ketika pembentukan bintang neutron, ada sebuah fase di mana inti besi dalam bintang neutron kemudian pecah menjadi partikel alfa karena teriradiasi oleh gamma berenergi tinggi. Hal tersebut membuat suhu kemudian meningkat yang mengakibatkan terjadinya penangkapan elektron, di mana partikel proton kemudian menyerap elektron. Karena proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, maka penangkapan elektron oleh proton tersebut menghasilkan muatan netral, yakni neutron. Jadi saat pembentukan bintang neutron terjadi penangkapan elektron oleh proton, di mana elektron yang berada di luar inti atom atau nukleus kemudian ditangkap oleh proton. Hal itulah yang kemudian merubah proton-proton dalam nukleus menjadi neutron. Adanya elektron dalam setiap ikatan atom membuat nuklida hanya berisi dengan neutron. Partikel-partikel neutron yang saling menumpuk kemudian dikompresi dan ditekan hingga diketahui membentuk densitas atau kerapatan atau kepadatan atau massa jenis sekitar 10 pangkat 14 gram per cm kubik atau sekitar 110 juta ton per cm kubik. Karena kita tahu massa neutron lebih besar daripada massa proton, apalagi elektron yang diketahui bermassa 2000 kali lebih kecil daripada proton. Hal itu membuat bintang neutron memiliki densitas atau kerapatan yang sangat besar karena bintang neutron terdiri dari 95% mutlak partikel neutron dan 5% proton. Tak ada elektron membuat inti atom pada bintang neutron mendapatkan kerapatan yang sangat ekstrim, sehingga massa bintang neutron benar-benar murni dari neutron. Yang diketahui neutron sendiri bermassa lebih besar daripada proton, apalagi elektron. Ya, dan demikian informasi dari Profesor Kardus mengapa harus dinamakan bintang neutron. Profesor Kardus dari Akselerator Neutron CERN mengabarkan.